Nah, itu kali ya. Cek, cek, cek. Oke, Gas. aman. Oke, Aman ya? aman, aman. Nah, Udah iya aman nih, muncul. baru aman. Oke, udah Yuk, ada Sip, sip. muncul recording juga ya. yuk. Oke, baik. Teman-teman kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Terima kasih sudah bergabung di Zoom hari ini. Pada kesempatan ini kita akan memaparkan ya hasil hasil jurnal yang berjudul Sosialisasi Penggunaan Media Sosial bagi Remaja sebagai Upaya Preventif Pencegahan Kejahatan Cyber. Jurnal ini dibuat oleh Puruhita di volume 5 nomor ke-1 di bulan Februari tahun 2023. Kelompok ini terdiri dari 4 orang. Yang pertama dengan saya sendiri, Hidayatullah. Yang keduanya ada Acep Iskandar. Selanjutnya ada Chandra Hadi Nugroho. Dan yang terakhir Hadir. ada Anditya Saputra. Baik, tanpa menunggu waktu lama, kita langsung ke materi. Latar belakang. Baik, di paparan kali ini dilatar belakangi oleh beberapa poin. Ada 5 poin ya yang kita review. Yang pertama itu teknologi dalam kehidupan. Teknologi dalam kehidupan secara umum itu sangat penting bagi kegiatan umum, baik di dunia pekerjaan, di dunia media sosial, di industrial, terus di apa, di berbagai sektor ya. Itu sangat penting. Teknologi informasi dan komunikasi menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia. Itu yang kita sampaikan itu sangat-sangat penting di bidang pekerjaan, kesehatan, teknologi informasi berita gitu kan. Selanjutnya menghubungkan individu dari berbagai belahan dunia secara instan. Jadi kita eh, untuk berkomunikasi ini tidak perlu lagi ya di bersurat di persuratan itu kan prosesnya sangat lama, butuh berhari-hari apalagi berminggu-minggu jika jaraknya sangat jauh. Nah, di era sekarang ini sangat simpel, sangat mudah dan sangat cepat. Jadi bisa menggunakan beberapa platform media sosial, aplikasi yang bisa kita unduh di internet ya. Oke, lanjut ke poin nomor kedua, media sosial sebagai bagian teknologi. Media sosial adalah media daring yang memungkinkan interaksi sosial melalui teknologi. Yaitu yang udah kita sampaikan sebelumnya, bahwasannya media sosial itu bisa berinteraksi secara jauh, secara jarak jauh, lebih cepat juga. Nah, terus kita juga bisa mengunduh beberapa platform media sosial secara gratis, secara free gitu ya. Di antaranya ada Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, dan aplikasi lain sebagainya. Itu kita bisa mengunduh secara free. Next ke poin nomor ketiga, ada popularitas di kalangan remaja. Kita tahu bahwasannya untuk media sosial ini didominasi oleh remaja ya. Banyak sekali eh, keterlibatan remaja di media sosial. Ada beberapa poin untuk di popularitas. Remaja adalah pengguna media paling aktif yang sudah disampaikan sebelumnya bahwasanya itu dikuasai oleh anak-anak remaja ya. Motivasi aktualisasi diri, personal branding, personal branding ini jadi remaja bisa membranding dirinya pribadi secara baik di media sosial. Terus ada membangun komoditas, bisa komoditas kerja, komoditas hobi, ya kan, ada sport, gaming, itu kita bisa membangun tuh di media sosial yang sudah disampaikan tadi platform-platformnya ya. Terus lanjut ke poin nomor 4, dampak penggunaan media sosial. Dampak penggunaan media sosial ini dibagi menjadi dua. Ada dampak sosial positif, ada dampak sosial negatif. Nah, dampak sosial positif sebagai sumber informasi.
Kita tahu di media sosial atau di internet kita bisa unduh informasi, berita, breaking news itu sangat mudah dan cepat gitu ya. Kita bisa melihat informasi-informasi apa saja yang disampaikan di source-source web browser gitu ya. Terus hiburan juga banyak di media sosial. Terus kita bisa melihat hiburan di rumah tanpa harus keluar dengan melihat streaming seperti video-video gitu ya, bisa disediakan dari YouTube, ada juga Netflix, ada Mola, aplikasi lainnya. Itu kita bisa melihat hiburan dari rumah secara berdiam diri gitu ya. Dan nomor ketiga, membangun relasi yang sudah disampaikan tadi. Jadi kita di media sosial bisa bikin grup hobi, grup olahraga, gaming gitu kan ya. Nah, selain dampak positif, ada dampak negatifnya juga. Nah, biasanya ketergantungan lewat media sosial gitu ya. Jadi kita lebih tergantung ke media sosial, tidak berinteraksi secara umum gitu, tidak keluar, kita lebih senang mendiam diri, terlalu banyak megang gadget, misalkan HP, laptop, dan lain sebagainya. Terus ada negatifnya cyberbullying. Kita biasanya ya mencemarkan nama baik misalkan ya. Bisa lewat cara tulisan di media sosial, secara video-video yang terus berulang membuli kita gitu ya, membranding kita secara tidak baik. Seperti itu. Dan ada rentan terhadap kejahatan cyber. Nah, di internet ini sangat mudah sekali keterlibatan kejahatan ya. Eh, Misalkan ada beberapa sebagai seperti hacker, data-data kita bisa bocor keluar gitu kan. Nah, itu sangat sangat rentan terhadap kejahatan cyber. Selanjutnya poin nomor 5 sekaligus poin nomor terakhir pada latar belakang yaitu kebutuhan sosialisasi. Kurangnya pemahaman remaja tentang penggunaan media sosial yang bijak. Jadi tidak bisa memfilter ya mana yang bisa kita posting, bagaimana yang tidak harus diposting seperti itu. Jadi kebanyakan remaja langsung dipost begitu saja tanpa melihat dampak positif dan negatifnya. Pentingnya sosialisasi untuk menghindari mereka dari dampak negatif media sosial. Jadi kita harus membiasakan diri mensosialisasi. Bisa ada training terhadap media sosial gitu ya. Bagaimana dampak positif dan dampak negatif yang bisa kita dapat sekarang baik buat tahun depan dan tahun-tahun nanti ke depannya. Poin selanjutnya akan disampaikan, paparan selanjutnya ya, akan disampaikan oleh Saudara Acep. Acep, silahkan dilanjutkan. Perkenalkan saya Acep ingin meneruskan paparan dari teman saya yaitu Hidayat. Di sini tujuan umumnya memberikan pemahaman kepada remaja tentang penggunaan media sosial yang baik dan bijak. Ya, sangat mudahnya untuk mengakses sosial media ini. Jadi sosial media ini bagaikan pisau bermata dua ya. Ketika Anda menggunakan sosial media ini dengan bijak dan positif, Anda akan mendapatkan dampak yang positif juga. Tapi apabila Anda menggunakan sosial media ini dengan negatif, maka akan berdampak negatif pula terhadap pemakainya. Dan tujuan khusus di sini adalah mengedukasi remaja tentang risiko kejahatan cyber yang dapat terjadi akibat penggunaan media sosial, meningkatkan kesadaran remaja akan pentingnya membatasi penggunaan media sosial secara sehat, menjelaskan cara memanfaatkan media sosial untuk hal-hal positif seperti berbagai ide atau membangun komunitas, memberikan wawasan tentang hukum terkait penggunaan media sosial seperti Undang-Undang ITE, dan mendorong remaja untuk berhati-hati terhadap jejak digital yang tidak bisa dihapus. Dan beberapa ada poin bentuk kejahatan cyber. Yang pertama itu unknown horizon akses tanpa izin ke sistem komputer, dan yang poin kedua ada illegal content, penyebaran informasi atau konten ilegal hoax. Seperti yang terjadi di kita ini ketika
sedang pilkada atau pemilihan presiden, itu kan banyak konten-konten atau penyebaran eh, informasi yang palsu atau hoax ya. Dan yang ketiga ada di sini data forgery atau pemalsuan data dokumen digital untuk keuntungan tertentu. Dan yang poin keempat ada cyber espionage, itu spionase menggunakan teknologi untuk mencuri data. Dan poin kelima ada data theft, pencuri data komputer tanpa izin. Dan poin keenam ada breakment of privacy atau pelanggaran privasi penggunaan seperti nomor kartu kredit. Dan poin ketujuh ada cyber terorisme, ancaman atau sabotase berbasis teknologi. Dan poin ke-8 ada cracking atau peratas data rahasia seperti sistem militer. Seperti itu. Oke, selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, Anditya Tias. Baik, silahkan Detias. Baik, saya di sini akan melanjutkan paparan dari teman saya, yaitu dampak negatif media sosial. Perkenalkan, nama saya Anditya Saputra. Dampak negatif media sosial itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ketergantungan. Remaja sulit lepas dari media sosial, ya karena emang media sosial itu asik gitu kan, asik, banyak konten yang bisa kita lihat di media media sosial gitu kan, baik itu konten positif, konten negatif, cuman kita tuh harus bisa memfilter aja gitu kan. Yang kedua, merasa kehilangan jika tidak mengaksesnya, ya kan udah ketergantungan gitu. Kalau kita nggak ngelakuin hal itu, ya kita bakal ngerasa kok ada yang kurang ya, gitu. Yang poin kedua, konten kekerasan dan pornografi. Konten kekerasan dan pornografi mudah diakses, sangat mudah diakses gitu kan, dari konten kayak film aksi gitu kan, dan pornografi juga mudah untuk diakses gitu. Meningkatkan resiko perilaku agresif pada remaja. Karena kita sering nonton film-film action gitu kan, terpaculah tuh adrenalin kita untuk melakukan hal-hal yang kekerasan gitu kan, karena terlihat keren gitu mungkin. Apalagi untuk kaum remaja gitu yang di bawah-bawah umur gitu. Itu sangat hati-hati sih, harus bisa mengontrol emosinya gitu kan. Yang ketiga, perilaku antisosial. Ketergantungan pada gawai, mengurangi interaksi sosial. Ya karena menurut anak muda zaman sekarang itu, dia udah sibuk dengan dunianya sendiri gitu. Udah sibuk dengan dunianya sendiri, asik bermain media sosial. Jadi mereka tuh kayak merasa hidup mereka tuh udah bahagia dengan itu. Padahal kan untuk manusia itu tidak bisa lepas gitu kan dari sosial gitu. Yang kedua, sulit menjalin komunikasi dengan orang lain karena kita tuh jarang interaksi di luar rumah dengan orang banyak, karena kita terlalu sibuk tuh kan untuk scrolling TikTok mungkin, sosial media, Instagram dan lain sebagainya. Kita tuh susah untuk interaksi sama orang lain, apalagi orang yang baru kita kenal gitu ya. Kita tuh susah untuk melakukan hal itu. Yang kedua, hasil sosialisasi. Ya, untuk menghindari hal-hal tersebut yang di atas, kita harus sosialisasikan nih, apa sih dampak negatifnya gitu. Biar para mereka tuh bisa menggunakan media sosial itu dan baik dan benar gitu. Mengerti cara menggunakan media sosial ya, dengan baik dan benar. Terus sadar akan risiko jejak digital dan pentingnya keamanan data pribadi. Iya, kita tuh harus sosialisasiin tuh bahwa jejak digital itu tidak bisa dihapus dan bakalan bisa diakses selamanya gitu kan. Dan yang kedua, pentingnya tuh keamanan data pribadi. Jadi kita harus sosialisasikan bahwa kita tuh tidak boleh mengupload data pribadi kita di sosial media gitu, ataupun mungkin selfie kita di sosial media gitu kan, karena itu bisa digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan kejahatan. Yang kedua, hambatan yang ditemui. Sekarang tuh gini, kita mau melakukan sosialisasi, cuman pesertanya tuh kurang tertarik kan hal itu gitu, karena mereka menganggap tuh ini tuh nggak asik dan juga nggak penting gitu kan. Jadi mereka tuh apa sih namanya, ya kayak mengacukan gitu lah, nggak penting, lebih asik gue di rumah gitu kan. Yang kedua, remaja cenderung pasif dan sibuk dengan kerjaan mereka atau gawe mereka, ya karena mereka udah ngerasa udah asik nih kayak gini, lebih nyaman kayak gini daripada melakukan hal yang lain gitu kan. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh teman saya, Chandra.
Baik, silahkan Chandra melanjutkan paparan dari Saudara Tias. Silahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Waalaikumsalam berbagai warahmatullahi wabarakatuh. macam paparan yang sudah rekan-rekan saya sampaikan, kita berujung pada kesimpulan yang akan saya sendiri sampaikan. Kesimpulan pertama, media sosial adalah teknologi penting tapi juga berisiko tinggi jika disalahgunakan. Betul tadi yang dibilang media sosial itu bak pisau bermata dua. Jika digunakan dengan baik, ia akan berdampak baik untuk si pengguna maupun orang di sekitar. Tapi jika tidak digunakan dengan baik, bisa merugikan bukan hanya pengguna, tapi juga orang sekitar. Poin kedua, poin kedua, maaf, edukasi kepada remaja penting untuk mencegah dampak negatif media sosial. Izin ini edukasi sangat penting dilakukan bukan hanya terhadap remaja, tapi juga dari anak-anak yang mungkin sudah diberikan gadget sama orang tuanya. Yang kedua, rekomendasi sosialisasi lanjutan untuk meningkatkan pemahaman. Ya, mungkin banyak pengguna media sosial yang bermain media sosial hanya untuk scrolling TikTok, Instagram, YouTube, tanpa bisa memaksimalkan potensi dari media sosial itu. Jadi kita wajib melakukan sosialisasi agar semuanya bisa lebih memahami apa sih yang dinamakan media sosial dan kita bisa melakukan apa aja dengan media sosial. Kerjasama dengan pihak sekolah dan orang tua untuk mendukung edukasi. Kerjasama ini sangat penting karena orang tua dan sekolah itu bertemu dan bisa touch langsung ke anak-anak tentang dan tentang media sosial serta penggunaannya. Oke, lanjut. Untuk penutup, media sosial adalah pisau bermata dua yang tadi saya sampaikan yang dapat membawa manfaat besar jika digunakan dengan baik. Namun namun juga menyimpan resiko jika disalahgunakan. Edukasi yang kami lakukan kepada remaja di Desa Geneng adalah langkah awal untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya etika dan keamanan dalam bermedia sosial. Kami berharap dengan pemahaman yang telah diberikan, remaja dapat menjadi pengguna media sosial yang cerdas, kreatif, bertanggung jawab, serta mampu menghindari segala bentuk kejahatan cyber. Bersama, mari kita ciptakan ekosistem digital yang lebih aman dan bermanfaat bagi kita semua. Oke, sekian penutup dan kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lo di mute, Om. Oh, sorry. Nah, Terima kasih teman-teman atas paparannya. eh eh, saya mewakili teman-teman yang lain mengucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata atau ucap yang kami sampaikan. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan dua impian buat masuk perguruan tinggi negeri berharap Oke, ini save dulu. Oke, thank you guys. Coba kita save videonya ya. Ini kita